Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai syarat perlu peringkat unggul pada akreditasi perguruan tinggi. Di dalam pedoman penilaian IAPT 3.0 ini dibahas ya mengenai syarat-syarat perlu peringkat akreditasi ya, yaitu syarat unggul dan juga baik sekali. Nah, kita lihat di halaman yang membahas itu. Nah, ini di halaman 13. Kita besarkan sedikit. Oke, di sini dijelaskan syarat perlu peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat unggul dan baik sekali. Yaitu untuk yang pertama peringkat unggul dulu, ya syaratnya ada 4. Nah, yang akan saya bahas ini poin yang keempat. Nah, yaitu skor butir penilaian publikasi ilmiah di jurnal, ya. Jadi yang di jurnal, publikasi itu kan ada di jurnal, ada di proceeding, ya, atau di seminar, ya, maupun di konferensi. Nah, yang dimaksud sebagai syarat peringkat unggul itu publikasinya yang berada di jurnal. Di mana di sini jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir itu skor minimalnya harus 3,25. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah publikasi yang harus ada agar skornya minimal 3,25. Nah, kalau untuk pemenuhan syarat peringkat baik sekali, ya, itu ada di bagian kedua sini. Nah, ini peringkat baik sekali, ya, poin yang keempat ini syaratnya minimal 2,5. Nah, untuk menjawabnya kita lihat di matrik penilaian. Baik, ini adalah matrik penilaian untuk perguruan tinggi, ya, di mana perguruan tingginya ini adalah perguruan tinggi swasta yang tipenya adalah perguruan tinggi akademik. Ya, saya beri contoh yang swasta saja. Nah, nanti yang negeri bisa dicek sendiri di matriknya. Kalau yang swasta ini, yang akademik swasta ini di lampirannya di 6D. Nah, kalau yang lain-lain nanti berbeda-beda. Ya, silakan bisa diunduh matriknya juga di website BANPT. Nah, untuk cara pengunduhannya sudah saya buatkan videonya beberapa waktu yang lalu. Silakan dicek videonya di channel saya. Nah, kita akan cari ya syarat publikasi supaya dapat skor minimal 3,25 itu berapa publikasinya gitu ya. Kita cari di sini publikasi. Nah, di sini ada di butir 56 ya, jumlah publikasi di jurnal ya, ini di jurnal. Kalau yang butir 57 ini jumlah publikasi di seminar atau tulisan di media massa. Tetapi ini tidak jadi syarat peringkat ya, yang jadi syarat peringkat ini hanya butir 56 saja ya. Bagaimanakah perhitungan skornya? Itu rumusnya ada di matrik ini ya. Nah, matrik ini cukup rumit ya karena di sini banyak rumus ya. Ada rumus pertama ini rumus kedua, rumus ketiga, rumus keempat, dan rumus kelima. Nah, ada kondisi-kondisi yang memungkinkan sebuah perguruan tinggi bisa menggunakan rumus 1. Atau mungkin bisa menggunakan rumus 2 saja. Atau juga mungkin menggunakan rumus 3. Atau 4 atau 5. Jadi sesuai dengan kondisinya. Ini kondisinya itu di bagian jika ini. Ya, ini kondisionalnya. Kalau kondisionalnya terbagian rumus 1, maka yang digunakan rumus ini. Kalau kondisinya terpenuh di bagian rumus 2, maka yang digunakan skor rumus 2. Dan seterusnya. Nah, bagaimanakah cara menghitung detailnya? Nah, ini sudah saya siapkan Excel-nya. Teman-teman nanti tinggal memasukkan ini, ya, jumlah publikasinya masing-masing.
Nah, supaya tidak bingung, langsung saja kita menuju ke Excel-nya. Oke, ini aplikasinya sudah saya siapkan. Nah, teman-teman nanti tinggal mengikuti petunjuknya. Di sini isikan data publikasi pada sel biru. Nah, di sini ada 4 jenis publikasi, mulai dari jurnal nasional tidak terakreditasi sampai yang internasional bereputasi. Di sini ada isian jumlah dosen tetap. Oke, kita simulasikan saja misalnya di jurnal nasional tidak terakreditasi misalnya ada 10 ya. Kemudian di nasional terakreditasi itu adalah 26. Kemudian di jurnal internasional itu ada 7. Di jurnal internasional bereputasi ada 2. Jumlah dosen tetapnya misalnya adalah 17. Nah, sudah muncul skornya secara otomatis. Di sini 4,0. Nah, kemudian keterangannya di sini adalah memenuhi syarat unggul. Nah, misalnya seperti itu. Bagaimana bila jurnal internasional bereputasinya itu hanya 1? Oke. Nah, skornya berubah menjadi 3,59. Namun karena syarat unggul minimal 3,25 ini masih memenuhi syarat unggul. Gitu. Bagaimana bila tidak ada yang bereputasi? Nah, kalau seperti itu maka skornya turun jadi 3. Nah, 3 ini karena di bawah 3,25 maka tidak memenuhi syarat unggul. Tetapi karena masih di atas 2,5 maka di sini tertulis memenuhi syarat baik sekali. Seperti itu gambarannya ya. Nah, seperti itulah perhitungannya untuk skor publikasi di jurnal untuk syarat peringkat APT. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman ini aplikasinya sudah saya sertakan di link deskripsi video. Silakan bisa diunduh. Nanti bisa digunakan oleh teman-teman untuk melakukan simulasi mandiri. Ya, kira-kira berapa skor yang sudah diperoleh pada butir publikasi di jurnal. Apakah kira-kira sudah memenuhi syarat unggul atau mungkin baik sekali. Seperti itu. Nah, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.